Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Saputra, guru TKJ SMK Taruna Bakti Depok. Di sini saya mengampu mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Baik, di dalam teknologi layanan jaringan terdapat apa saja kompetensi dasar dari segi pengetahuan dan dari segi keterampilan. Di sini akan saya jelaskan secara rinci dari KD atau kompetensi dasar 3.10 sampai dengan KD 3.18. Mari saksikan sesama video yang saya berikan. Kompetensi dasar di dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan itu dibagi menjadi dua, baik itu kompetensi dasar secara pengetahuan maupun kompetensi dasar secara keterampilan. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang ada di mata pelajaran teknologi layanan jaringan ini dibagi menjadi 9 KD. Yang pertama adalah 3.10 menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch secara pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilannya adalah 4.10 melakukan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Selanjutnya lagi di KD 3.11 menerapkan prosedur instalasi server soft switch berbasis Session Initial Protocol atau yang kita kenal sebagai SIP. Untuk keterampilannya ada di KD 4.11 menginstalasi server soft switch berbasis Session Internet Protocol atau SIP. Selanjutnya lagi di KD 3.12 memahami konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Sedangkan untuk keterampilannya ada 4.12 menyajikan hasil konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Untuk yang selanjutnya kembali ada 3.13 memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP. Sedangkan untuk keterampilannya ada 4.13 menalar fungsi firewall pada jaringan VoIP. Selanjutnya lagi di KD 3.14 memahami prinsip kerja subscriber internet telepon. Sedangkan untuk keterampilannya 4.14 menalar prinsip kerja subscriber internet telepon. Di dalam kompetensi dasar pengetahuan di 3.15 ya menerapkan konfigurasi pada subscriber internet telepon. Sedangkan untuk kompetensi dasar secara keterampilan ada 4.15 membuat konfigurasi subscriber internet telepon. Selanjutnya lagi di kompetensi dasar pengetahuan 3.16 mengevaluasi kerja sistem komunikasi VoIP, dan untuk keterampilannya 4.16 mengelola kerja sistem komunikasi VoIP. Selanjutnya lagi di pengetahuan di 3.17 mengevaluasi perawatan sistem komunikasi VoIP. Sedangkan untuk di keterampilan 4.17 melakukan perawatan sistem komunikasi VoIP. Selanjutnya lagi yang terakhir ada kompetensi dasar secara pengetahuan yaitu 3.18 menganalisis permasalahan sistem komunikasi VoIP, dan untuk keterampilan di kompetensi dasar 4.18 melakukan perbaikan sistem komunikasi VoIP. Kemudian komponen yang membangun data extension atau common line. Apa saja sih komponen yang membangun? Ada 9 komponen yang membangun data extension atau common line.
command line di Windows yang hitam itu warnanya, itu namanya command line, common. Ya, ada 9 komponen yang membangun perintah extension atau command line. Yang pertama itu konteks, yang kedua extension, yang ketiga priority, yang keempat command atau perintah, yang kelima parameter, yang keenam dial plan, yang ketujuh cara kerjanya atau cara kerja SoftSuite, yang kedelapan layanan dan aplikasi SoftSuite. Kemudian yang ke-9 itu keuntungan yang menggunakan software SoftSuite. Itu komponen yang membangun sebuah extension command line. Oke, kita masuk ke konteks. Apa sih pengertian konteks? Konteks adalah kumpulan dari beberapa instruksi eksekusi pada dial plan yang mempunyai beragam penggunaan. Jadi dia kumpulan dari instruksi atau perintah eksekusi. Kalau misalnya kita sering di komputer, contoh sederhana itu kita ingin mendelete sebuah file, perintahnya klik kanan, eksekusinya klik delete. Saya ulangi lagi, kalau kalian biasanya di komputer, contoh sederhana dari konteks ini, ketika kalian ingin menghapus file atau data, klik filenya, kemudian klik kanan, itu perintahnya atau instruksinya, kemudian eksekusinya, klik delete dan klik OK. Itu contoh sederhana. Kemudian fungsi konteks itu sendiri adalah membedakan interaksi dial plan dari satu grup dengan grup yang lain. Jadi dia membedakan grup A dengan grup B, beda grup C dengan grup B, beda grup A dengan grup C, semuanya beda. Itu membedakan konteks. Kemudian sebuah ekstensi yang berada dalam satu konteks akan terisolasi terhadap ekstensi lainnya. Jadi dia, kalau misalkan sebuah ekstensi yang berada dalam satu konteks, dia akan masing-masing terisolasi. Dia tidak akan bisa campur. Dia masing-masing terisolasi, tidak saling terpengaruh. Nah, kemudian semua instruksi yang terletak di bawah sebuah konteks dipilihkan sebagai bagian dari konteks tersebut sampai didapatkan konteks. Jadi semua instruksi yang ada di bawah konteks yang sedang didefinisikan sebagai bagian dari konteks tersebut. Jadi ya instruksinya itu ketika ada di bawah konteks yang sedang didefinisikan. Contohnya di sini ada extend 101 ya. Extend 103.1 answer atau jawab, kemudian and then ikutin ke atas, playback selamat datang, kemudian background masukkan nomor teks, kemudian wait extend, dia ikut ke atas semua karena dia ada konteks yang dituliskan yaitu answer sendiri. Kemudian yang kedua itu extension. Extension sendiri merupakan sebuah label dari extension. Apa bedanya extension sama jadi label dari extension? Nah, jadi dia merupakan label jadi sebuah format atau extension file. Dapat berubah string itu bebas ya. Ada integer, ada string, ada simbol. Nah, kalau string ini
string ini di dalamnya ada huruf, angka, dan simbol yang diizinkan. Jadi kalau misalnya yang diizinkan masuk sana, tidak diizinkan itu kita bolehkan. Atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon ya, jadi dia pola ya yang sering dinamik berubah-ubah sehingga perlu untuk mulai beli, memberi nama seperti itu. Kemudian yang ketiga, priority itu merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Nah, priority biasanya berupa angka integer. Kemudian yang keempat, command line merupakan sebuah aplikasi yang akan dijalankan oleh Asterisk. Jadi dia command line, sebuah aplikasi ya yang sering kita buka yang warna hitam, itu command line. Kemudian yang kelima, parameter. Parameter sendiri adalah ukuran dari seluruh populasi semuanya ya, ukuran semua dari populasi. Namun ada beberapa komen atau perintah yang membutuhkan parameter, diantaranya user, kemudian auto user atau authorization user, secret, or port. Itu parameter. Jadi isinya harus dideklarasikan dulu parameternya apa. User seperti user itu ID. Misalkan kalau siswa itu nih, itu parameternya, ukurannya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yang plan. Yang plan ini berfungsi sebagai routing atau panggilan antar ekstensi, baik yang ada dalam satu IP maupun antar IP. Biasanya disebut dengan nama terang. Kalau satu IP atau antar IP itu biasanya disebut terang. Kemudian dalam Asterisk, Plan diprogram dalam satu file yang bernama extension .on. Ya, itu salah ketik, bukan koma tapi titik .com, extension .config, singkatan dari konfigurasi. Kemudian yang ketujuh, cara kerja. Cara kerja TopSuite itu sendiri ya, TopSuite itu suatu alat yang mampu menghubungkan antar jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya jaringan telepon, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan jaringan seluler. Jadi dia TopSuite ini adalah suatu alat ya, jadi alat bentuk, ada bentuknya, ada alatnya, ada fisiknya. Kemudian bagian dari TopSuite itu sendiri ada perangkat keras hardware yang biasa disebut media gateway MG atau MG. Kemudian perangkat lunak software yang biasa disebut dengan gateway controller MGC yang fokus pada software call processing. Itu bagian dari TopSuite.
Kemudian yang kedelapan adalah layanan. Apa saja sih layanan atau yang didapatkan? Yang pertama itu hal kontrol dan signaling plan, merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layar yang berdasarkan signaling message yang diterima dari transport plan. Kemudian yang kedua, service. Nah, yang ketiga, transport plan. Nah, transport plan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, IP transport, ya dibagi jadi tiga domain. Yang pertama, IP transport domain. Yang kedua, interworking domain. Yang ketiga, non IP access domain. Itu bagian dari transport plan. Kemudian yang keempat itu layanannya itu manajemen plan. Jadi merupakan bagian yang jaringan yang memberikan fungsi dan operasi sistem support atau OSS, yaitu fungsi sistem operasi dan pemeliharaan jaringan, provisioning layanan dan pelanggan network yang network manajemen serta sistem beli, sistem pembayaran. Itu layanan yang ada pada SoftSuite. Kemudian keuntungannya, ketika kita menggunakan SoftSuite itu sendiri, kita akan mendapatkan keuntungan yang pertama, mengaktifkan dan mempercepat layanan NGN, Next Generation Network. Kemudian yang kedua, mengaktifkan fleksibilitas jaringan dan menyediakan dukungan untuk beberapa aplikasi dari platform tunggal. Yang ketiga, menyederhanakan upgrade infrastruktur dengan terbuka dan memutar fitur layanan. Yang terakhir, keuntungannya itu menyediakan operator dengan berbagai pilihan yang memungkinkan untuk membangun best of breed akan perkembangan jaringan terbaik dengan produk dari beberapa vendor. Ya, itu apa bagian ya yang mendukung extension atau komponen yang membangun extension atau common LAN. Itu demikian untuk materi teknologi layanan jaringan. Nanti silakan materi yang dapat saya sampaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih